Siapa yang tidak tahu dengan kisah perempuan cantik penguasa Laut Selatan, Nyai Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Salah satu cerita legenda tertua di Pulau Jawa tentang sosok misterius yang diyakini sebagai penjaga sekaligus penguasa laut di selatan Jawa. Meski kebenarannya belum bisa dipastikan, namun cerita mitologi sosok Nyai Roro Kidul sudah begitu mengakar kuat di masyarakat dan diwariskan turun-temurun. Lalu, benarkah Nyai Roro Kidul itu nyata adanya? Atau sebenarnya hanyalah bagian dari mitologi semata? Kali ini kami akan mengajak Anda mendengarkan kesaksian dari mereka yang mengaku pernah bertemu dengan sosok cantik jelita Ratu Pantai Selatan. Sebenarnya kalau aku sih percaya nggak percaya ya, tapi kalau misalnya nggak mau percaya, ada juga tuh orang yang cerita bahwa pernah ketemu kayak gitu-gitulah. Tapi aku ya wallahu alam lah. Kalau menurutku sih enggak ya Mas, soalnya ya aku anggap itu cuman sekedar mitos-mitos orang-orang aja. Meski tak sedikit orang masih meragukan kebenaran kisah Nyai Roro Kidul, namun tak bisa dipungkiri, keberadaan Putri Sakti Mandraguna ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi dan budaya masyarakat Indonesia. Bahkan yang mengejutkan, tak sedikit pula orang yang mengaku pernah bertemu langsung dan melihat wujud asli sang ratu penghuni Istana Samudra. Seperti yang dialami Rina. 3 bulan silam, warga pesisir pantai Parangkusumo, Bantul ini mengaku melihat sebuah keramaian tak biasa tepat menjelang pagi. Waktu itu malam Jumat Kliwon ya Mas? Nggih, kan waktu itu ada tamu yang melakukan ritual di pantai. Terus waktu itu subuh ya Mas? Saya itu mau melihat gimana ritualnya gitu Mas, kan belum pernah. Nggih. Itu apa kok kayak sosoknya kayak merupakan ciri-ciri itu loh Mas, Kanjeng Ratu itu. Terus pakai mahkota, ada pengawalnya juga loh Mas, ada 2 gitu. Pengawalnya perempuan apa? Sepertinya cowok dia Mas. Oh, pengawalnya? Nggih, pakai kereta juga loh Mas. Perempuan yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual warung makan di pinggir pantai Parangkusumo ini menyebut sama sekali tak menyangka bisa mengalami peristiwa goib itu. Pasalnya, perempuan 25 tahun ini menyebut dirinya sama sekali tidak memiliki kelebihan ilmu batin atau spiritual apapun. Kok bisa saya melihat kayak gitu? Karena nggak semua orang bisa ngelihat toh Mas. Ya sekitar 2 menitan nih Mas, itu langsung menghilang. Hus, loh kemana tadi? Waktu saya mau mendekat, tapi itu nggak bisa Mas. Langsung hilang? Iya, menuju ke laut ke sana Mas. Meski hanya melihat sekilas dan dari kejauhan, tetapi Rina menyebut sosok goib yang dilihatnya tampak jelas dan terus membekas dalam pikirannya. Entah benar-benar sang Ratu Pantai Selatan atau bukan, namun Rina menyebut yang dilihatnya memiliki ciri-ciri seperti penggambaran sosok Nyai Roro Kidul selama ini. Kan dari sini toh Mas, jadi saya marah sini, nggih, sampai dari belakang otomatis kan. Ke pantai, ngarah ke pantai. Nggih. Pakai mahkota putih. Terus hijau semuanya. Ini dari bawah sini hijau. Sejak peristiwa di luar nalar itu terjadi, Rina kerap dibayangi rasa takut. Entah berkaitan atau hanya kebetulan saja, tak berselang lama warung Rina mendadak semakin laris setiap harinya. Biasanya kan Sabtu Minggu itu paling Sabtunya nggak rame, nanti Minggunya rame. Tapi itu Sabtu Minggu rame, Jumat rame. Saya nggak berani cerita ya Mas. Cuma cerita sama orang tua saya toh. Ceritanya, wah, lah itu berarti nggak semua orang kayak gitu loh, no, gitu katanya Mas. Kenapa ya Bu? Maksudnya kok? Ada pertanda? Nggih. Waduh, nggak tahu ya, mudah-mudahan bertanda baik aja gitu Mas. Tak hanya Rina. Kami juga bertemu dengan Andre, seorang juru parkir di kawasan wisata Pantai Parangtritis yang mengaku belum lama ini menyaksikan penampakan sosok goib yang diduga Nyai Roro Kidul. Pria 30 tahun ini juga secara tak sengaja melihat wujud bayangan putih yang makin lama semakin jelas nampak seperti perempuan berparas cantik.
pas lagi baru buka warung, bersih-bersih warung, terus saya kok melihat ada sesosok itu badannya yang tinggi besar gitu loh Pak. Jadi dia dari depan warung itu menghadap melihat ke sebelah, mungkin sebelah sana gitu Pak. Terus saya liatin terus lama gitu. Terus saya balik arah pengen liatin sosok muka aslinya, malah udah menghilang gitu loh. Pakaian dan perhiasan yang dipakainya pun terlihat berbeda, layaknya putri kerajaan dalam film kolosal. Dari sekilas pun, Andre bisa melihat ada aura sangat kuat yang terpancar pada sosok wanita tersebut. Seperti seorang ibu gitu loh. Tapi dia melihat ke sebelah sana, matanya dibuka gede-gede sekali, hidungnya mancung. Lalu benarkah sosok misterius yang kerap menampakkan wujudnya di sekitar pantai selatan Jogja ini adalah Nyai Roro Kidul? Atau mungkinkah ada sosok lain yang menyerupainya? Rasa penasaran menuntun kami ke area pantai Parangkusumo untuk bertemu dengan salah seorang sesepuh setempat. Kami bertemu Pak Endratmo yang sedang melakukan ritual doa di salah satu titik sakral Parangkusumo. Dari percakapan awal, kami sempat terkejut dengan apa yang dijelaskan oleh pria 62 tahun ini. Menurut pria yang akrab dipanggil Mbah In, sosok Kanjeng Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul sebenarnya adalah dua sosok yang berbeda. Nah, kalau Kanjeng Ratu Kidul itu sebenarnya kan dari manusia dulunya. Manusia putra dari Pajajaran, Prabu Budingsari yang waktu itu manusia yang mau dilamar raja-raja tapi dia nggak mau untuk dilamar. Yang namanya manusia hidup panjang masa berarti kan melanggar kodrat. Nah akhirnya dia dimarahi sama Bapak Budingsari, suruh pergi. Akhirnya dia sampai sini. Sebelum ada Kanjeng Ratu Kidul, di sini sudah ada Nyi Roro Kidul. Lebih dulu. Nah, Nyi Roro Kidul itu termasuk gimana ya, raja kegelapan yang dari pesugihan, dari itu Nyi Roro Kidul itu. Setelah beliau kalah bertanding dengan Kanjeng Ratu Kidul, akhirnya Nyi Roro Kidul jadi muridnya. Meski begitu, kedua sosok goib penghuni keraton Pantai Selatan memang diyakini bukanlah sekedar mitos belaka, alias memang benar-benar ada. Mbah In bahkan mengaku cukup sering bertemu serta berkomunikasi secara goib dengan ratu penguasa Pantai Selatan, yaitu Kanjeng Ratu Kidul. Misalkan kita di rumah, ya, pertanda Kanjeng Ratu Kidul itu datang itu kalau angin kenceng di ruangan kita misalkan. Masuk di dalam. Iya, masuk di, misalnya kita punya kamar khusus, kita sedia sesaji ini, itu pasti datang. Kanjeng Ratu muncul dengan sosok wanita yang kadang pakai mahkota, kadang cuma biasa nggak pakai itu. Meski keduanya sama-sama bisa dipanggil dengan ritual khusus, namun penampakan fisik keduanya sangatlah berbeda. Meski keduanya mampu mengubah diri menjadi wujud apapun, ada ciri khusus dari keduanya yang sangat mencolok. Biasanya dari baunya kan beda. Kalau Kanjeng Ratu kan baunya wangi, kalau ini kan ya namanya apa ya, bangke itu, bau tidak sedap. Nah kalau Kanjeng Ratu Kidul makanya kan kadang-kadang, Kanjeng Ratu Kidul kok saya membaca Yasin, membaca ayat kursi kok malah deketin saya. Lah memang beliaunya Islam ya, Muslim ya. Nah kalau Kanjeng ya Nyi Roro Kidul mesti lari, takut. Meski cerita yang tergali sudah cukup banyak, kami masih penasaran seperti apa sebenarnya sosok yang menjadi wujud dari Ratu Pantai Selatan. Tim Secret Story bertemu dengan Ki Kusuma Nurbakti, seorang praktisi spiritual sekaligus pelukis mata batin. Bersama seorang muridnya, Ki Kusuma Nurbakti melakukan ritual dan mediasi untuk bisa mewujudkan sosok yang selama ini diyakini masyarakat sebagai Ratu Pantai Selatan. Dan hasilnya pun sangat mengejutkan. Tergambar jelas sosok perempuan berparas cantik, lengkap dengan riasan dan pakaian khasnya yang Ki Kusuma sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Ini adalah laut penguasa Laut Pantai Selatan, yaitu Nyai Roro Kidul atau Nyai Nawang Wulan. Ya,
begitu cantiknya. Pakaian-pakaian yang beliau kenakan adalah warna hijau dan juga selendang keemasan. Nah, menambah keanggunan beliau sebagai penguasa Laut Selatan. Semua informasi yang berbeda semakin membuat kami bingung. Siapa sebenarnya penguasa Laut Selatan? Kanjeng Ratu Kidul atau justru Nyai Roro Kidul? Kenapa banyak sekali kerancuan yang muncul dari semua kesaksian? Pada akhirnya, mungkin inilah cara Tuhan untuk memberitahu bahwa tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya Zat yang Maha Tahu.